Nah, teman-teman, jadi di sini proposal yang kalian usulkan itu dapat diwujudkan karena nantinya untuk di beberapa bidang PKM akan diberikan pendanaan untuk mengembangkan riset teman-teman. Oke, kita lanjut. Ya, selanjutnya ada tujuan dan jenis dari PKM nih. Nah, tujuan dari PKM itu sendiri adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, dan pastinya berdaya saing, serta menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif pastinya, dan objek serta kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Nah, PKM sendiri itu dibagi jadi beberapa kelompok, yaitu 3 kelompok. Yang pertama, PKM 5 bidang, yaitu ada PKM riset. Nah, PKM riset ini dibagi 2, ada riset eksakta dan humaniora, lalu ada PKMK atau kewirausahaan, lalu ada PKM PM atau pengabdian masyarakat, ada PKM PI, yaitu pengimplementasian dari IPTEK, lalu ada PKM KC atau Karsa Cipta. Nah, kelima bidang PKM ini nantinya akan diberikan dana untuk mengembangkan riset dari proposal yang akan kalian ajukan. Nah, untuk selanjutnya yaitu PKM gagasan futuristik. Kenapa dia dikelompokkan sendiri? Karena nantinya output dari PKM GFK ini adalah berupa video yang akan diunggah ke YouTube. Nah, terus selanjutnya yang ketiga itu PKM AI dan PKM GT. Nah, untuk PKM AI atau artikel ilmiah dan PKM gagasan tertulis ini nantinya tidak akan diberi pendanaan, tetapi akan diberikan insentif senilai sekitar 3 juta rupiah. Dan outputnya akan berbeda juga. Nah, jadi nanti untuk PKM AI sendiri atau artikel ilmiah itu outputnya adalah untuk diterbitkan di jurnal ilmiah. Nah, kalau PKM GT itu outputnya adalah menjadi artikel ilmiah yang akan dipublikasikan. Nah, untuk PKM AI itu nanti tidak akan sampai ke PIMNAS. Nah, jadi yang sampai ke PIMNAS, lolos ke PIMNAS itu PKM 5 bidang, PKM GFK, dan PKM GT. Oke, next. Oke, nah terus selanjutnya yaitu kriteria dari PKM. Nah, yang pertama ini ada PKM riset. Nah, PKM riset ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, dia dibagi menjadi 2 nih, PKM riset eksakta dan PKM riset humaniora. Nah, jadi yang humaniora ini dikhususkan untuk teman-teman dari jurusan Soshum. Nah, lalu inti dari kegiatannya itu apa? Inti kegiatannya adalah pengamatan mendalam berbasis IPTEK untuk mengungkap informasi baru. Nah, lalu untuk kriteria keilmuannya itu dia harus sesuai dengan jurusan dari bidang yang teman-teman tekuni. Lalu selanjutnya kriterianya pendidikan S1 dan ini adalah jumlah anggota mahasiswanya. Nah, jadi untuk yang tahun 2021 ini sesuai pedoman 2021 ya, karena pedoman 2022 itu belum keluar, karena bahkan PIMNAS juga baru mulai. Oke, jadi kita pakai pedoman 2021 dulu. Nah, jadi untuk jumlahnya itu sendiri untuk tahun 2021 itu kelompoknya itu terdiri dari 3 sampai 5 orang anggota. Dan untuk pendanaannya itu sekitar 5 sampai 10 juta itu batasannya. Nah, di sini ada luaran atau outputnya. Nah, di luaran ini dilaksanakan setelah mendapatkan pendanaan. Nah, bisa kita lihat di sini untuk PKM riset itu outputnya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, ada dalam bentuk artikel ilmiah dan atau produk atau program. Nah, selanjutnya adalah PKM kewirausahaan. Nah, untuk PKM kewirausahaan ini inti kegiatannya adalah produk IPTEK sebagai komoditas usaha mahasiswa. Jadi bentuk dari produknya itu nggak cuma barang, tapi bisa juga jadi jasa atau barang produknya. Nah, dia tidak harus sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni di
di program studi yang kita jalani sekarang. Nah, terus untuk kriteria selebihnya itu masih sama. Pendidikan strata 1, anggota mahasiswa jumlahnya itu sama 3-5 orang, dan jumlah pendanaannya juga jumlahnya sama, dan batasannya juga sama. Nah, untuk luarannya itu masih kurang lebih sama ya di sini, kecuali ada satu nih, harus ada produk usahanya. Nah, terus selanjutnya itu ada PKM-PM atau PKM Pengabdian Masyarakat. Nah, di sini inti kegiatannya adalah solusi iptek atau teknologi manajemen bagi mitra non-profit. Pastinya harus yang non-profit ya, karena untuk pemberdayaan tidak terikat bidang ilmu. Lalu selebihnya masih sama ya ketentuannya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu ada PKM-PI atau solusi iptek bagi mitra non-profit. Nah, bedanya PI sama PKMK itu tadi, yang satu, yang K ini, yang kewirausahaan itu, bukan PKMPM maksudnya. PKMPM itu dia pakai mitra yang non-profit. Nah, sedangkan PKMPI itu dengan bermitra dengan mitra yang profit gitu. Nah, ini sama juga ya seperti tadi, PKMR harus sesuai dengan bidang ilmu, lalu lintas bidang dianjurkan. Kenapa? Karena kita boleh berkolaborasi dengan jurusan lain yang sesuai dengan judul yang kita angkat gitu. Kalau misalnya kita PKM yang kita ajukan itu misalnya berhubungan sama teknologi, berarti kita boleh berkolaborasi dengan jurusan informatika atau jurusan teknik elektro. Nah, lalu selanjutnya masih sama ya kriterianya S1, lalu jumlah anggotanya 3-5 orang, lalu pendanaannya 5-10 juta rupiah. Nah, untuk outputnya masih sama ya, jadi diingatkan kembali, ini laporan kemajuan, laporan akhir itu untuk setelah nanti diberikan pendanaan dan setelah melaksanakan kegiatan risetnya. Nah, terus selanjutnya ada PKM-KC nih, atau PKM Karsa Cipta. Nah, dia ini inti kegiatannya adalah karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional atau berupa produk prototipe seperti itu. Nah, pastinya harus sesuai dengan bidang jurusan yang kita tekuni, dan dibolehkan untuk berkolaborasi dengan jurusan lain. Dan selebihnya masih sama ya, dan untuk hasil akhir atau outputnya itu adalah laporan kemajuan, laporan akhir, prototipe atau produk fungsional. Jadi dia bentuknya itu prototipe atau produk. Lalu selanjutnya yaitu PKM GFK nih, atau gagasan futuristik, yang dia itu inti kegiatannya itu mengangkat isu SDGs dan isu nasional. Nah, kalau di sini diperkenankan berbeda bidang ilmu, lintas bidang ilmu dianjurkan, sama seperti, kurang lebih sama ya seperti tadi. Lalu untuk kriterianya masih sama, dan untuk bagian outputnya atau hasil akhirnya itu adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan yang terakhir ini yang berbeda ya dari PKM-PKM yang sebelumnya adalah video yang diunggah ke YouTube gitu. Jadi hasil dari PKM GFK ini adalah video. Oke, nah terus selanjutnya yaitu PKM GT atau PKN gagasan tertulis. Jadi intinya itu dia karya tulis membuat ide berupa konsep perubahan di masa depan nih. Jadi bentuknya itu sebuah gagasan di masa depan yang realisasinya itu masih lama gitu, masih kayak 10-20 tahun ke depan, tapi harus tetap realistis gitu, harus didukung dengan data-data dan jurnal-jurnal ilmiah, pastinya dari sumber yang terpercaya ya teman-teman. Nah, kalau yang ini tidak terikat bidang ilmu. Lalu yang berbeda nih dari PKM-PKM yang sebelumnya itu, dia bukan diberi pendanaan, tapi diberi insentif sebesar 3 juta rupiah. Dan hasil outputnya itu adalah artikel ilmiah yang memuat konsep perubahan dan pengembangan. Itu. Lalu selanjutnya itu yang PKM AI atau PKM artikel ilmiah. Nah, untuk ini juga beda nih dari PKM-PKM yang sebelumnya. Kalau PKM-PKM sebelumnya kita mengajukan proposal lalu diberi dana, dan baru setelah diberi dana kita mengembangkan riset kita kan. Nah, kalau yang PKM artikel ilmiah ini, dia harus udah selesai kegiatan atau risetnya tuh harus udah selesai gitu. Nah, makanya sebenarnya ini PKM AI ini sebetulnya paling sulit sih, karena harus berupa kegiatan
artikel ilmiah hasil kegiatan akademik dari mahasiswa gitu. Lalu pastinya harus sesuai dengan bidang ilmu atau lintas bidang dianjurkan. Dan ini sama juga ya kayak PKMGT, diberi insentif senilai 3 juta rupiah. Dan output akhirnya itu ya pastinya ya artikel ilmiah, dan dia ini khusus PKM AI ini ya untuk tahun 2021 ini dia tidak bermuara di PIMNAS gitu. Jadi dia setelah diseleksi lolos UNIF lalu diseleksi lalu diberikan pendanaan. Setelah diberi pendanaan, selanjutnya diseleksi lagi apakah artikel ilmiah tersebut akan dipublikasikan sebagai jurnal ilmiah atau tidak gitu. Jadi di sini ada keterangannya ya, yang ada bintang satunya itu ada program yang bermuara di PIMNAS gitu. Lalu lanjut. Nah, ini karakteristik umum PKM ya. Ini seperti yang saya jelasin sebelumnya. Kita lanjut aja, dan teman-teman bisa baca lebih lanjut ya, lebih dalamnya lagi di proposal, di pedoman PKM 2021. Oke. Kita lanjut. Nah, alur kegiatannya nih. Untuk alurnya sendiri, jadi gini, untuk PKMR, PKMK, dan sampai PKMGT ini, itu pertama kita mengajukan terlebih dahulu ke fakultas. Nah, fakultas itu nanti akan mereview dan mengoreksi dari proposal PKM yang kita ajukan. Nah, setelah diperbaiki, setelah direview oleh fakultas, nanti kita akan mengajukan, bukan kita, tapi fakultasnya akan mengirim ke universitas, ke tingkat UNIF, dan nanti UNIF itu akan mengupload ke Simbel Mawa. Nah, nanti di Simbel Mawa itu akan diputuskan apakah akan lolos PIMNAS atau tidak. Jadi alurnya itu yang pertama dikumpulkan dulu ke fakultas, lalu di-upload ke UNIF. Nah, di UNIF ini diseleksi terlebih dahulu apakah diberi pendanaan atau insentif atau tidak. Nah, setelah diberi pendanaan, nantinya akan diberi waktu nih teman-teman untuk mengembangkan si proposal yang kalian ajukan. Nah, setelah kalian mengembangkan riset kalian, lalu nanti kan kalian akan memberikan laporan-laporannya nih, laporan kemajuan, laporan akhir, terus ada juga bentuk video. Nah, itu nanti akan diseleksi lagi nih teman-teman, diseleksi lagi apakah lolos PIMNAS atau tidak. Nah, satu hal yang perlu teman-teman ketahui ya, untuk PKM GT itu kalau udah diberi insentif itu belum tentu dia lolos ke PIMNAS gitu. Jadi setelah diberi insentif itu bakalan diseleksi lagi tentunya untuk apakah ini akan lolos PIMNAS atau tidak gitu teman-teman. Dan yang paling bawah nih kita bisa lihat PKM artikel ilmiah. Nah, dia seperti yang tadi saya udah jelaskan ya, dia tidak akan sampai ke PIMNAS, tapi outputnya itu e-jurnal atau jurnal ilmiah yang nantinya akan dipublikasikan. Oh ya, terus setelah PIMNAS apa nih? Jadi setelah lolos PIMNAS nanti akan ditentukan nih juara-juaranya. Nah, hasil dari PIMNAS itu nantinya tentunya akan dipublikasikan di web PIMNAS-nya, di PIMNAS itu sendiri. Oke, terus lanjut. Oke, ini tahapan kegiatannya tadi sudah saya jelaskan. Oke, sekarang kita lanjut ke penilaian proposalnya nih teman-teman. Nah, untuk penilaian proposal itu ada 2 tahap ya. Untuk tahap yang pertama itu pastinya nih, pasti banget itu bakal diseleksi dari administrasi terlebih dahulu nih. Hal-hal yang bisa dibilang mungkin menurut teman-teman agak remeh ya, tapi emang sedetail itu untuk upload proposal buat PKM, dimulai dari tanggal bulan tahunnya, terus identitasnya, bahkan nama pun sama sekali nggak boleh disingkat. Nama nggak boleh disingkat, biodatanya harus benar, terus jumlah dan nomor halamannya harus benar, terus ada surat pernyataan ketua pelaksana, lalu diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi pastinya, terus ada surat pernyataan bermitra, itu semuanya benar-benar harus lengkap, benar-benar harus dipatuhi gitu. Jadi kalau sebagus apapun ide kalian, kalau administrasi aja nggak lolos itu nggak bisa gitu. Kalau ada kurang sedikit aja itu pasti
nggak akan lolos gitu. Jadi sayang banget gitu kalau kalian nggak memperhatikan si syarat dari administrasi ini gitu teman-teman. Terus selanjutnya kesesuaian format proposal dan penulisan dengan pedoman PKM yang berlaku harus banget. Jadi formatnya nih harus sesuai banget nih sama pedoman yang berlaku di tentunya di tahun itu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin proposal untuk tahun 2022, kalian juga harus ngikutin pedoman yang tahun 2022. Nah, untuk sekarang pedomannya tuh belum keluar yang tahun 2022. Jadi untuk menyerahkan proposal ke fakultas nanti tanggal 5 November itu kalian pakai yang proposal tahun 2021 terlebih dahulu karena timeline dari Simbol Mawa juga belum keluar gitu. Soalnya di bulan ini ya Pinmas baru mulai gitu acaranya. Jadi pedomannya juga belum ada gitu untuk yang tahun 2022 gitu. Nah, pokoknya teman-teman sesuaiin aja dulu format proposalnya itu sesuai sama pedoman yang ada dulu gitu. Jadi biar nanti tinggal diubah-ubah aja, diedit-edit aja untuk yang menyesuaikan pedoman PKM tahun yang 2022 yang akan datang nanti. Nah, terus selanjutnya kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih. Jadi teman-teman harus menyesuaikan nih proposal kalian dengan bidang PKM yang dipilih gitu. Tadi kan saya udah jelasin ya, bidang PKM itu jenisnya itu kan ada bermacam-macam dan di tiap-tiap dari jenis PKM-nya itu punya format yang beda-beda gitu. Jadi PKM-KC pakai format yang PKM-KC, PKM-GT ya pakai format yang PKM-GT gitu. Jadi nggak boleh asal bikin proposalnya. Tiap masing-masing jenis PKM-nya itu mereka punya aturannya masing-masing dan formatnya masing-masing gitu teman-teman. Kita lanjut yang tahap kedua itu. Oke, ini tahap keduanya. Jadi selain di tahap 1 ada persyaratan administrasi, nah ini bakal diseleksi lagi nih. Jadi emang benar-benar se-strict itu untuk bisa lolos ya teman-teman. Jadi benar-benar harus teliti banget. Dari mulai tanggal, bulan, tahun, sampai nama juga nggak boleh disingkat, terus jangan lupa tanda tangannya yang dibutuhkan itu apa aja, itu harus lengkap banget. Dan ini masih sama ya, poin yang kedua sama poin yang ketiga, masih sama seperti yang penilaian proposal yang sebelumnya. Nah, terus yang selanjutnya nih, nah untuk yang tahap kedua ini baru nih, ide kalian tuh bakal dinilai, dibobotkan gitu. Apakah si ide ini pantas layak atau tidaknya untuk diberikan pendanaan gitu. Nah, jadi nih mulai dari keterulangan topik gitu. Jadi semakin mainstream topik yang kalian angkat itu peluang lolosnya itu semakin kecil. Jadi sebisa mungkin ngebawa hal yang benar-benar baru banget diangkat dan kalau bisa sih kalian ngajuin solusi dari masalah yang emang belum ada penyelesaiannya gitu. Itu bakalan jadi nilai plus banget kalian. Nah, terus juga bobot tantangan intelektual, terus kekritisan kalian juga apakah cukup kritis si solusinya itu atau belum gitu. Terus yang pasti kreativitasnya juga dinilai juga. Oke, kita lanjut. Nah, nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang aduh bingung nih gimana sih caranya nyari ide gitu. Jadi di sini ada beberapa step by step nih gimana caranya buat nyari ide gitu. Jadi yang pertama nih pastinya yang pertama kalian harus cari masalah dulu. Jadi si idenya itu merupakan solusi dari masalah yang kalian angkat gitu atau judul yang kalian angkat. Nah, ini define the problems with 5 whys. Jadi kalian harus sekritis mungkin melihat si masalah tersebut gitu. Jadi kenapa masalah ini bisa terjadi, terus kenapa dampaknya besar banget, terus kenapa ini, kenapa itu. Pokoknya benar-benar harus kalian telusuri baik-baik nih si masalahnya itu. Itu akan memperlihatkan bagaimana kalian kekritisan kalian gitu. Nah, nanti akan berdampak ke solusi yang kalian dapetin gitu. Kalau kalian dari masalahnya udah kritis banget, nantinya solusi yang kalian ajukan tuh bisa sekreatif dan seinovatif mungkin dan pastinya efektif untuk menyelesaikan si masalah tersebut gitu. Nah, selanjutnya itu kita harus open minded pastinya karena untuk
apalagi bidang kepenulisan ilmiah itu harus objektif ya. Jadi gimana sih kita cara agar bisa objektif? Kita harus open minded. Nah, gimana caranya kita open minded? Nah, kita tuh harus bisa melihat solusi yang udah kita punya nih. Itu kita harus melihat dari berbagai sudut pandang ya pastinya, agar mendapatkan solusi yang terbaik gitu, solusi yang paling efektif, efisien pokoknya. Jadi kalian harus open minded, dan ini tuh cara open mindednya gimana nih? Caranya kalian bisa bareng-bareng brainstorming sama anggota-anggota kelompok kalian, terus kalian juga bisa bikin survei, bisa bikin kuesioner pakai Google Form, itu bisa juga. Nah, tentunya nih yang gak kalah pentingnya lagi nih, yaitu yang keempat, validasi keilmuannya gitu. Jadi, solusi yang udah kalian punya itu pastinya harus divalidasi oleh dosen gitu. Harus kalian konsultasikan lagi nih ke dosen, apakah solusi kalian sudah cukup realistis, apakah memungkinkan si solusi ini untuk diterapkan gitu. Jadi, kalian harus konsultasi lagi nih ke dosen di bagian keilmuannya gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman mungkin yang bingung nih, udah dapat masalahnya tapi penyelesaiannya masih bingung nih mau kayak gimana. Nah, kalian bisa cari-cari searching di internet ya teman-teman, bisa lihat di jurnal, bisa lihat di artikel ilmiah. Nah, di jurnalnya itu gimana nih cara untuk amati, tiru, dan modifikasi. Nah, kalian bisa lihat di bagian saran biasanya. Kalau di jurnal itu kan ada sarannya. Nah, dari saran itu kan kelihatan kekurangannya apa, dan kalian bisa memperbaharui solusi tersebut jadi lebih baik dan bahkan lebih efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Bisa kalian amati, terus kalian tiru, tapi nggak boleh plagiarism ya pastinya. Kalian boleh niru, tapi harus dimodifikasi gitu. Harus ada hal yang berbeda dari ide yang kalian temuin di internet itu gitu. Jadi nggak bisa asal kalian ambil terus kalian jadiin ide gitu. Itu nanti bakal jadi plagiarisme. Makanya kalian harus memodifikasi si ide tersebut gitu yang kalian temuin di internet gitu. Jadi untuk biar nggak plagiarisme gitu teman-teman. Terus kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Selanjutnya nih langkah-langkah menyusun proposal PKM. Mungkin teman-teman masih bingung banget nih, aduh pengen banget ikut PKM, tapi apa ya yang harus langkah-langkah yang harus saya tempuh nih buat mengajukan proposal PKM. Yang pertama pastinya ide ya. Ide yang tadi yang udah saya jelasin ya, harus cari masalah dulu untuk mendapatkan si ide tersebut. Nah, terus selanjutnya yaitu pastinya ya anggota kelompok sesuai bidang yang dibutuhkan. Jadi kan tadi beberapa proposal PKM itu menganjurkan untuk anggotanya lintas jurusan gitu. Beda jurusannya dengan kita untuk berkolaborasi. Kalau misalnya kita membutuhkan ide kita berbau digital gitu, kita bisa kerjasama sama jurusan lain kayak informatika, atau kalian mau bikin teknologi yang baru yang pakai robot, kalian bisa kolaborasi sama anak jurusan teknik elektro gitu teman-teman. Nah, terus sama sih seperti yang sebelumnya ya, kurang lebih selanjutnya tuh validasi keilmuan. Jangan sampai kalian validasinya itu setelah udah jadi gitu proposalnya, jangan sampai. Jadi kalian harus benar-benar memastikan kalau ide kalian tuh emang realistis gitu, sesuai dengan keilmuannya gitu. Jadi kalian benar-benar harus pastiin banget kalau si ide itu emang benar bisa direalisasikan gitu. Meskipun PKM GT ya, tapi tetap aja kita harus berkonsultasi nih sama dosen, apakah ini cukup realistis kah, meskipun ya itu tadi gitu, realisasinya 10 tahun sampai 20 tahun ke depan, atau bisa dibilang di masa yang akan datang gitu, di masa depan gitu teman-teman. Nah, terus jangan lupa juga nih pembagian tugas dalam menyusun proposal. Jadi jangan dititik beratkan ke satu orang aja dalam penyusunan proposal ini. Jadi kalian harus benar-benar harus bagi dengan baik gitu. Jadi kalian mungkin bisa bagi kayak bab 1
untuk tugas untuk si A, bab 2 untuk tugas untuk si B gitu. Atau mungkin kalau misalnya bab 4 atau bab 3-nya itu terlalu berat, kalian bisa bagi-bagi lagi gitu, dibagi per sepoin-sepoin itu. Nah, kalian kerjain bareng-bareng gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, jadi teman-teman, kita dari Departemen Akpro itu memiliki sebuah program pendampingan penyusunan proposal PKM. 2% ya. Jadi 25 we. Jadi yang pertama ini nih, sosialisasi dan brainstorming ide. Itu jadwalnya tuh hari ini ya, teman-teman, 25 Oktober 2021 jam 8. Nah, di sini jadi tiap pertemuannya itu dilakukan via Zoom meeting dan saya akan menjelaskan nih untuk penyusunan bab 1, bab 2, bab 3-nya dan sampai bab 4, bahkan sampai pengumpulan proposal akan didampingi oleh kami gitu. Jadi teman-teman nggak perlu bingung gitu, nanti aduh bingung nih nyusun bab 1-nya gimana ya, nyusun bab 2-nya gimana ya gitu. Kalian bisa ikut pertemuan ini gitu. Nah, teman-teman, yang perlu diketahui itu jadwal ini sebenarnya tentatif ya, atau bukan jadwal yang pasti banget gitu. Jadi ini bisa disesuaikan lagi, misalnya tanggal 29 Oktober nih, tanggal 29 ternyata mayoritas dari kalian nggak bisa ikut nih, ternyata ada matkul jam segitu. Ini bisa disesuaikan lagi, entah dimundurin atau dimajuin si tanggalnya ini, atau bisa juga si jamnya ini juga bisa disesuaikan lagi sama kalian gitu. Nah, buat teman-teman yang mau pengen banget ikut ngajuin proposal, atau kalian pengen ikut tapi belum dapat idenya, kalian mau ikutan kegiatan pendampingan penyusunan proposal PKM ini, kalian bisa nanti akan di-share Google Form-nya nih. Nah, di situ nanti bakalan ada link grup WhatsApp yang bakal ada informasi-informasi mengenai pertemuan-pertemuan ini gitu, teman-teman. Oh ya, ini kalau yang pengumpulan proposal PKM ini udah pasti tanggal 3 November ya, teman-teman. Soalnya sebelum dikumpul ke fakultas, nanti akan kami koreksi terlebih dahulu nih, sebelum dikumpulkan ke fakultas gitu. Nah, lalu buat teman-teman yang nanya, bingung nih, Teh nanti kemana nih dikumpulinnya? Nah, jadi yang jadi koordinator untuk pengumpulan proposal PKM itu saya. Jadi saya dipercayakan oleh Bu Rosi untuk mengumpulkan proposal PKM kalian, yang nantinya akan setelah dikumpulkan ke saya, itu nanti akan dikumpulkan ke fakultas tanggal 5 November gitu, teman-teman. Jadi, selain grup WhatsApp itu, selain buat teman-teman yang pengen banget ngajuin atau nyusun atau pengen banget ikut tapi belum tahu nih mesti ngapain aja, selain itu grup itu fungsinya untuk ngedata juga nih teman-teman yang dari jurusan teknik sipil yang mau ngumpulin si proposal itu gitu, teman-teman. Oke, terima kasih. Untuk dari saya cukup ya, teman-teman. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin bertanya nih perihal tentang PKM gitu, ada yang masih dibingungin, boleh ditanyakan. Boleh on mic atau bisa juga via chat Zoom, di kolom chat Zoom. Nah, udah saya kirim ya Google Form-nya, jadi teman-teman yang tertarik banget nih, pengen banget ikut PKM, bisa langsung isi aja di Google Form, dan di Google Form-nya itu nanti bakal ada link grup WhatsApp-nya. Oke? Terus juga mungkin teman-teman yang udah ada ide atau udah punya nih proposalnya, bisa langsung isi juga Google Form-nya, karena nanti akan saya data ya teman-teman, dan akan saya kumpulkan ke fakultas gitu. Oke, teman-teman,
yang mau tanya dipersilahkan ya. Di sini saya masih nunggu. Oke, teman-teman, kayaknya nggak ada yang mau nanya ya. Mungkin teman-teman yang tertarik ke PKM, sekali lagi bisa isi di link Google Form yang sudah saya share di kolom chat ya, teman-teman. Oke, mungkin saya cukupkan saja nih. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, dan teman-teman yang udah hadir juga nih sampai akhir ini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman jangan lupa isi Google Form-nya ya, yang mau ikut PKM atau udah punya proposal PKM. Makasih.